Toko pai ini menjual pai isi daging manusia, tapi anehnya toko ini laris manis meski kecoa ada di mana-mana dan warga London menyukainya. Inilah alur cerita film Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Place like London. Seorang tukang cukur psikopat bekerja sama dengan tukang pai sinting membuat pai dari daging manusia. Ini sungguh sangat gila. Awalnya dulu dia adalah pria biasa, hidup sederhana bersama dengan istri cantiknya Lucy dan bayi mereka Joanna. Namun sayangnya kebahagiaan itu direnggut oleh kekuasaan seorang pria kejam yang haus hasrat, Hakim Turpin. Hakim itu menginginkan Lucy, lalu Turpin menjebak Barker dengan tuduhan palsu dan mengasingkannya ke koloni penjara selama 15 tahun, memisahkannya dari anak dan istrinya. Sementara itu, Lucy pun diruda paksa di sebuah pesta mewah. Akibat kejadian itu, jiwanya pun hancur, sementara putrinya Joanna direnggut dan dibesarkan oleh Turpin sendiri dalam rumahnya yang dingin dan kelam. Kini pria itu kembali ke kotanya, tapi tak ada lagi cahaya di matanya, hanya ada kesedihan. Dia mencari anak istrinya tapi semuanya sia-sia. Dia pun mengganti namanya menjadi Sweeney Todd. Di Fleet Street dia kembali bertemu dengan Nyonya Lovett, wanita eksentrik pemilik toko pai daging yang mengenali wajahnya meski telah banyak berubah. Di atas toko suram itu masih ada ruang barbershop tempat dulu Todd bekerja. Kini ruangan itu kosong, penuh debu, namun penuh kenangan bagi Todd. Nyonya Lovett menceritakan nasib tragis yang dialami Lucy istrinya yang telah diperkosa oleh Turpin di tengah pesta penuh kehormatan. Lucy mencoba bunuh diri dengan racun dan kini hidup sebagai gelandangan dan kemungkinan sudah mati. Mendengar itu, Todd tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi api di matanya menyala semakin berkobar. Ia bersumpah akan menyoyak leher Turpin dan siapapun yang menghalanginya. Sementara itu di tempat lain di tengah kota London yang kelam, Anthony pelaut muda dan sahabat Todd berjalan sendiri. Suara nyanyian merdu membuatnya menoleh. Di sana di balik jendela ada seorang gadis cantik yang menyanyi. Namanya adalah Joanna. Ia pun langsung jatuh cinta. Tapi tiba-tiba seorang wanita gila menghampirinya. Jangan mendekatinya, dia dikurung oleh Hakim Turpin, ujar gelandangan itu. Joanna adalah anak yang disekap oleh sang hakim, dipenjara, diawasi, dirampas kebebasannya. Alih-alih mundur, Anthony malah semakin terobsesi. Ia pun mulai mengawasi rumah itu dan bertekad menyelamatkan Joanna. Namun tak lama kemudian, Hakim Turpin memergoki Anthony yang sedang memandangi jendela Joanna. Anthony beralasan dia tak sengaja melintas, tapi hakim itu mengancam Anthony agar jangan coba-coba melintas di depan rumahnya lagi. Hakim Turpin menyuruh anak buahnya untuk memukuli Anthony dan melemparnya keluar. Tapi tentu itu membuat Anthony semakin bertekad untuk menyelamatkan Joanna. Di lantai atas barbershop, Todd membuka kotak pisau cukurnya. Pisau-pisau tajam berkilau di bawah cahaya redup. Ia menatapnya dalam-dalam dan berbisik pelan. Inilah teman-temanku, pisau-pisau itu yang akan membantunya menuntaskan dendamnya. Di suatu sore di pasar London yang bau, Todd berjalan bersama dengan Nyonya Lovett menonton aksi tipu-tipu seorang tukang cukur bernama Adolfo Pirelli. Pria itu menjual cairan ajaib berlabel penumbuh rambut tercepat di dunia. Padahal cairan yang ada di dalam botol itu hanyalah berisi air kencing dengan campuran parfum basi. Dengan ini rambut akan tumbuh seperti rumput di musim semi, teriak anak kecil bernama Toby yang terpaksa bekerja dengan si pencukur culas. Di sanalah Todd dan Nyonya Lovett berteriak, ini sebuah kebohongan, baunya seperti air kencing. Pirelli yang mendengarnya pun keluar dan tak terima. Untuk menunjukkan dominasinya, ia menantang duel tukang cukur. Siapa yang paling cepat memotong rambut dan mencukur wajah pria ini, dialah si pencukur terbaik di kota. Pirelli dengan angkuh cepat-cepat mencukur pria ini sementara Todd santai saja. Dan yang menjadi juri adalah tangan kanan Hakim Turpin yang meruda paksa istri dan menyekap anak gadisnya. Pisau di tangan Todd pun menari-nari. Dalam waktu singkat dia menang telak. Penonton bersorak, Pirelli terdiam, ia kalah. Tak lama kemudian tukang cukur itu malah datang ke tempat Todd dan berkata bahwa dia mengenali Todd sebagai Tuan Barker, si tukang cukur yang terbuang oleh Hakim Turpin. Pria ini lalu memerasnya, meminta uang yang banyak pada Todd dan mengancam akan membuka kedok Todd pada Hakim Turpin. Lalu tiba-tiba sebuah teko melayang menghantam kepala Pirelli berulang kali. Dengan bertubi-tubi, Todd memukul tanpa ampun. Lalu dia menyembunyikannya di dalam sebuah peti dalam keadaan yang sekarat. Di saat Toby datang mencari tuannya, Todd berkata Pirelli sudah pergi. Lebih baik kau menyusulnya saja.
Padahal tanpa Toby sadari bahwa dia sedang menduduki peti tepat Todd menyembunyikan tubuh Pirelli yang sekarat. Bahkan Toby tak sadar jika ada tangan yang menjulur dari peti itu. Akhirnya Tuan Todd berhasil membujuk anak itu untuk turun kembali ke ruang Nyonya Lovett. Dan seketika itu tanpa ampun Todd menyayat pembuluh darah di leher Pirelli hingga tewas dan menyimpannya lagi di dalam peti. Belum sempat dia membereskan jasad Pirelli, Tuan Hakim Turpin datang atas rekomendasi anak buahnya. Dia ingin dicukur oleh tukang cukur terbaik yang ada di kota ini. Ini adalah kesempatan emas Todd untuk membalas dendam. Tujuan Tuan Turpin bercukur adalah untuk menggoda Joanna, anak Todd yang dia sekap sejak kecil. Ini benar-benar membuat jantung Todd ingin meledak karena amarah. Pisau sudah menyentuh leher sang hakim iblis, tapi tiba-tiba Anthony masuk dan merusak segalanya. Anthony berkata akan membawa kabur Joanna. Mendengar itu Turpin pun pergi dengan kemarahan dan kecurigaan. Todd hanya bisa menjerit putus asa, dendamnya pun harus kembali tertunda. Amarah itu meledak menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Dia kecewa pada dunia karena istrinya yang sudah meninggal dan kini anaknya pun tak bisa dia gapai. Kini Todd melampiaskannya pada semua orang di kota ini. Tak lagi menunggu Turpin, siapapun yang duduk di kursi cukurnya, dia akan iris lehernya sebagai bentuk kekecewaan pada hidup ini. Dia berkata kepada Nyonya Lovett untuk menguburkan terlebih dahulu mayat Pirelli yang ada di atas sebelum dia menggoreskan pisau tajamnya ke leher orang-orang. Tapi ada ide gila yang muncul dari Nyonya Lovett. Untuk menghemat biaya produksi pai daging yang terus naik, dia akan mengganti daging isian painya dengan daging manusia, dimulai dari daging Tuan Pirelli. Todd benar-benar senang mendengarnya. Itu adalah ide yang sangat brilian dan membuat dia pun menari-nari. Manusia akan memakan manusia. Todd menyebutnya ini adalah sebuah aksi keputusasaan. Mereka pun mulai menatap orang-orang untuk dijadikan bahan buruan mereka. Todd lalu memodifikasi kursi cukurnya, kursi maut yang akan menjadikan pelanggannya sebagai isian pai Nyonya Lovett. Dengan bantuan kursi jebakan ini, jasad-jasad itu akan langsung dikirim ke ruang bawah tanah dan Nyonya Lovett akan memanggangnya dengan penuh gairah. Setiap yang datang bercukur tidak pernah keluar lagi. Dan pai-pai buatan Nyonya Lovett pun makin diminati. Bisnisnya laris manis dengan bantuan Toby yang bekerja untuk mereka. Sementara Joanna yang tidak mau menikah dengan Hakim Turpin dikurung Tuan Turpin di rumah sakit jiwa. Dengan pasokan daging-daging segar, Nyonya Lovett semakin bersemangat dengan bisnisnya. Pelanggan datang dari penjuru kota London hanya untuk menikmati pai isi daging manusia ini. Bahkan setiap malam dagangannya pun habis terjual. Namun seorang gelandangan mengamati toko ini. Dia curiga dan dia datang. Toby yang dahulu adalah anak buah Tuan Pirelli kini diasuh oleh Nyonya Lovett. Dia mengusir nenek gelandangan ini berulang kali, tapi gelandangan itu pun terus saja mengganggu. Uang mengalir, bisnisnya maju pesat. Nyonya Lovett meminta Todd untuk melupakan semua dendamnya dan hidup bersama dirinya saja, bertamasya, berjemur di pinggir pantai, menikmati udara laut yang segar dan pemandangan yang indah. Bukankah itu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan? Menikahlah dan hidup bahagia selamanya dengan dirinya. Itu angan-angan si wanita eksentrik ini, dengan Toby sebagai anak angkat mereka. Jadi untuk apa susah-susah balas dendam? Akan tetapi dendam Todd tidak bisa dihapuskan begitu saja. Hidupnya tidak akan tenang jika Turpin masih hidup. Todd menyuruh Toby untuk mengirimkan pesan kepada Hakim Turpin untuk menyampaikan suratnya yang berisi bahwa Anthony akan menculik Joanna dan akan membawanya ke tempat cukurnya. Semua itu agar Hakim Turpin datang dan Todd bisa mengeksekusinya. Toby pun mulai curiga jika Todd bukanlah orang yang baik meski dia tidak tahu pasti kejahatan apa itu. Dia pun lalu menemui Nyonya Lovett. Dia yang sudah sayang pada Nyonya Lovett berkata bahwa dia akan selalu ada untuk Nyonya Lovett dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sang Nyonya yang telah merawatnya. Saat itulah Toby secara tak sengaja melihat bahwa Nyonya Lovett memiliki dompet milik Tuan Pirelli yang telah tewas. Toby pun mulai curiga, namun Nyonya Lovett dengan tenang menyangkal. Katanya tidak ada yang terjadi. Ia menenangkan Toby dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan ia pun akan melindunginya. Namun karena kecurigaan Toby sangat besar, Nyonya Lovett membawanya ke ruang bawah tanah. Di sanalah dia menunjukkan tungku besar pemanggang dagingnya dan memberikan tugas pada Toby untuk mulai menggiling daging yang menurutnya adalah daging sapi sebagai isian pai. Tapi anak lugu yang polos ini tak sadar bahwa daging yang ia giling sebenarnya adalah daging manusia. Lalu Nyonya Lovett meninggalkan Toby yang bertanya
bertanya, "Sembari aku menunggu, bolehkah aku memakan painya?" Dengan wajah sedih, Nyonya Lovett berkata, "Ambillah sayang, makanlah sebanyak yang kau mau." Dan mengunci pintu itu dari luar agar Toby tidak melaporkan perbuatan mereka. Baru saja Nyonya Lovett hendak menceritakan semuanya pada Tuan Todd, saat itu juga mereka dikejutkan dengan kedatangan Tuan Biddle, kaki tangan Hakim Turpin. Pria ini berkata akan melakukan sidak pada restoran pai Nyonya Lovett karena laporan dari warga yang mengeluhkan asap hitam bau di tengah malam. Untuk mengalihkannya, Todd mengajak Tuan Biddle untuk rileks sebentar di toko cukurnya secara gratis. Sialnya, Tuan Biddle menolak karena dia harus mengerjakan tugas resminya terlebih dahulu. Tak menyerah sampai di situ, Todd masih membujuknya dengan aroma parfum baru yang akan membuat para wanita tergoda dengan Tuan Biddle, dan semua itu gratis. Dan ternyata Biddle pun tertarik dan mau ikut ke atas bersama dengan Todd. Sementara di bawah, saat Toby mengambil pai dan mengunyahnya, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di mulutnya. Toby mengeluarkan benda itu. Tampaklah itu seperti potongan jari lengkap dengan kukunya. Toby pun menatap ngeri. Pai ini bukanlah makanan, itu adalah mayat. Dengan gemetar, Toby memperhatikan sekelilingnya. Potongan tulang yang difilet, tapi itu bukanlah hewan. Itu seperti rangka manusia. Ia lalu melihat penggiling daging besar di pojok ruangan. Ia penasaran daging apa yang digiling tadi, tapi dia melihat potongan tangan dan kaki manusia. Tak terbayang tadi dia sempat menggiling daging-daging merah itu menjadi halus. Toby langsung menutup mulutnya. Sementara dari atas, Biddle, anak buah Hakim Turpin, pun tewas di tangan Todd dan jasadnya langsung dilempar ke bawah. Isi kepala Biddle sampai terpampang nyata. Anak itu pun langsung menjerit. Toby lari tapi pintunya terkunci. Tak berapa lama Nyonya Lovett kembali dengan Todd yang menggenggam pisau, namun Toby bersembunyi. Tampaknya Tuan Todd berencana menghabisi anak yang sudah tahu semuanya, tapi Toby tetap bersembunyi tak tahu di mana. Sementara itu Anthony berhasil membawa Joanna ke toko cukur Todd. Dia menyuruh Joanna tunggu sebentar dan bersembunyi di dalam peti. Lalu seorang wanita pengemis naik ke atas dan bertemu dengan Todd. Seketika saat wanita itu berkata, "Aku sepertinya mengenalimu, Tuan." Todd langsung menyabatkan pisau cukurnya ke leher wanita itu. Sebab Hakim Turpin sudah tiba, jangan ada yang mengacau lagi. Todd menyapa Tuan Turpin dan berkata Joanna akan segera datang. Ada baiknya Tuan Turpin bercukur dahulu dengannya. Rencana terakhir Todd pun berjalan. Turpin masuk perangkap. Ia pun duduk di kursi, tak sadar tak curiga. Todd mengacungkan pisau cukur yang tajam seperti silet. Todd lalu mulai mengingatkan sang hakim pada seorang pria yang dihukum tanpa alasan oleh Turpin. Turpin pun menoleh dan kini dia mengenali wajah itu, Benjamin Barker. Dan sebelum dia bisa lari, pisau itu telah menembus tenggorokannya. Rencana sadis yang berjalan sesuai dengan keinginan Todd. Tak ada ampun dari pelampiasan amarah yang dia pendam selama ini. Pria yang menghancurkan keluarganya, balas dendam yang sempurna. Dia lalu membuka lantai jebakan. Tubuh Turpin menyusul Biddle ke neraka di bawah. Saat itulah Joanna yang sedang bersembunyi di dalam peti menyamar sebagai bocah laki-laki ketahuan oleh Todd. Ia tak mengenali bahwa itu adalah putrinya dan dia tak ingin ada saksi. Tanpa ragu, ia sudah mengangkat pisaunya. Tapi ia mendengar suara jeritan yang ia kira itu dari Joanna. Todd terdiam dan pergi. Putrinya nyaris tewas di tangan ayahnya sendiri. Di bawah, Nyonya Lovett berusaha menyingkirkan mayat-mayat itu. Lovett tak menyangka bahwa wanita itu akan ikut jadi korban Todd. Namun ada satu hal yang tak Todd ketahui. Wanita pengemis itu adalah Lucy, istrinya yang dia kira sudah mati. Ternyata Lucy tak pernah mati, hanya dibuang oleh Turpin. Nyonya Lovett tahu itu dan menyembunyikan fakta itu dari Todd. Saat Todd hendak membakar jasad-jasad itu, dia pun baru mengenali wajah istrinya yang selama ini ia kira sudah dikubur. Matanya terbelalak. Ia berbalik pada Nyonya Lovett dan berkata, kau tahu, ujarnya. Kau berbohong, kau bilang Lucy sudah mati. Nyonya Lovett berkata bahwa dia mencintai Todd dan akan 2 kali lebih mencintai Todd dibanding istrinya. Todd lalu menatap Lovett dengan penuh amarah. Nyonya Lovett mencoba berdalih tapi Todd tidak mendengar lagi. Ia pura-pura menerima Nyonya Lovett dengan berkata, yang mati biarlah mati, lalu mendorongnya ke oven yang menyala. Nyonya Lovett pun langsung berteriak kesakitan. Tubuhnya terbakar hidup-hidup. Api memantul di mata Todd, mata yang tak punya air mata lagi. Setelah menghabisi Nyonya Lovett, ia pun duduk di lantai memeluk tubuh istrinya. Ia meletakkan pisau cukurnya di lantai dan saat itulah Toby keluar dari bayang-bayang. Pelan-pelan bocah itu mendekat. Bocah itu mengangkat pisau. Todd tak menoleh meski dia tahu ada seseorang di belakangnya. Lalu dengan satu sabetan, leher Sweeney Todd teriris seperti puluhan korban sebelumnya.
Akhirnya si tukang cukur iblis ini pun dibungkam oleh anak kecil yang terabaikan. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di cerita seru lainnya. Sekian dan terima gaji.